Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kosongkan hati kita, kita bersihkan hati kita, kita menerima setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga bisa menjadi petunjuk dan pelita pada kehidupan kita, dan semoga memberikan energi di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Masjid Al-Falah dan keluarga besar kajian Rabu malam, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan Allah memberikan pula kepada kita afiat. Sehat itu hanya pada badan kita dan fisik kita, tetapi afiat itu ketenangan kita di dalam kita berpikir, kelapangan kita di dalam hati dan jiwa kita. Ketika kita tidak mengalami depresi dan tidak mengalami frustasi, itulah yang disebut dengan afiat. Banyak orang yang mendapatkan kesehatan fisiknya tetapi belum tentu mendapatkan afiat. Makanya tidak ada permintaan yang paling Allah cintai ketika seorang hamba itu mengetok pintu langit ketika berdoa, kecuali hamba itu meminta afiat kepada Allah di dalam setiap urusan. Kalau kita sudah afiat, kita tenang di dalam hati kita, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, dan kita tidak lagi mengalami depresi dan frustasi pada kehidupan kita, insya Allah kita pun akan sehat secara fisik kita. Karena sesungguhnya bukan di dalam fisik yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tapi yang benar itu pada hati dan jiwa yang sehat, insya Allah ada fisik yang sehat. Inilah yang menjadikan kita berdoa kepada Allah supaya Allah tidak mengharamkan kita dari afiat. Banyak orang hari ini mengejar sehat secara fisik tetapi mereka melupakan afiat di dalam hati dan pikiran mereka. Dan itulah yang menjadikan kita ketika memohon kepada Allah, Allah memberikan afiat pada urusan dunia dan Allah memberikan pula afiat dalam urusan akhirat kita. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, semoga kesulitan itu tidak menghilangkan sifat afiat pada hati kita. Kalaupun kita mendapatkan guncangan pada kehidupan kita, semoga guncangan itu tidak menghilangkan sifat afiat di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hatinya, jiwanya dalam kondisi tenang, maka insya Allah kita pun akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Betul apa yang dikatakan oleh para psikolog barat. Para psikolog barat itu mengatakan 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi yang tidak terselesaikan. Disitulah kita paham kenapa agama kita senantiasa menitik beratkan kepada masalah hati, kenapa menitik beratkan kepada masalah jiwa kita. Karena kesehatan itu selalu dimulai dari hati yang benar. Kalau hatinya masih menyimpan banyak masalah, maka fisiknya pun akan mendapatkan banyak masalah akibat dari apa yang dirasakan oleh hatinya. Makanya kita mendapati Imam Syafi'i itu berkata, la taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun wa alimun yuftika an akhiratika wa tabibun yumbi'uka an badanika. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu kawasan kecuali di kawasan itu ada tabibnya dan ada alimnya. Alimnya memberitahukan kepadamu tentang hatimu dan memberitahukan kepadamu tentang akhiratmu, amalan hatinya apa, amalan jiwanya apa, amalan akhiratnya apa. Dan tabib itu memberitahukan kepadamu tentang badanmu dan kesehatan fisikmu. Dan inilah yang menjadikan kita paham penyakit itu selalu ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada hati kita dan apa yang terjadi pada fisik kita dari pola makan ataupun pola pikir yang kita miliki. Itulah yang menjadikan Imam Ibnu Qayyim, kalau beliau itu mendiagnosa satu orang yang datang kepada beliau ketika sakit, selalu yang ditanya adalah bagaimana kondisi hatimu. Dan ini menjadi satu diagnosa pertama oleh Imam Ibnu Qayyim untuk memberikan kabar kepada kita bahwasanya apa yang ada pada hati kita berdampak kepada apapun yang kita dapatkan di dalam tubuh kita. Semoga Allah sehatkan kita, semoga Allah afiatkan kita. Dan kalau kita minta kepada Allah, jangan hanya minta sehat, mintalah kepada Allah afiah, karena afiah itu lebih tinggi daripada sekedar sehat.
Ada orang sehat tetapi mereka menderita mental illness. Ada orang yang sehat tetapi mereka depresi berat. Ada yang sehat tetapi mereka frustasi berat. Dan sesungguhnya hanya mereka yang afiah, yang mereka sehat fisik, tenang hatinya, lapang jiwanya, dan tentunya kecukupan di dalam hidupnya. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari sehat dan tidak mengharamkan kita dari afiat. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisi dan keadaan. Dan tentunya kita bukan hanya bersyukur hanya karena rezeki kita banyak, tetapi kita juga menata hati kita supaya kita bersyukur walaupun rezeki kita tidak banyak. Jangan bersyukur kepada Allah hanya karena rezeki kita banyak, dan janganlah pula mengurangi syukur kita hanya karena takaran rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau pernah ditanya apa itu takwa, maka beliau mengatakan takwa itu asyukru bil qalil. Takwa itu ketika kamu mensyukuri perkara yang sedikit yang datang kepadamu. Dan kita tentunya paham Bapak dan Ibu, kalau Allah sedang mengurangi takaran rezekinya untuk kita ketika hari ini kondisi ekonomi sedang mengalami turbulence, lalu kita merasakan akibat dan kita merasakan efek domino dari turbulensinya ekonomi di negeri kita tercinta, lalu Allah mengurangi takaran rezeki pada keluarga kita, itu bukan karena Allah sedang rugi dan bukan Allah sedang defisit, tapi terkadang Allah itu mengurangi rezeki kita dan Allah mengurangi takaran dunia kita karena sesungguhnya supaya kita paham nikmatnya hidup itu pada takaran yang tepat dan bukan pada takaran yang berlebihan. Kalau kita mendapatkan berlebihan, malah justru rumus kebahagiaannya itu menjadi rumit ketika kita itu terlalu berlebihan. Makanya itulah mengapa kehidupan orang mukmin itu rata-rata dibuat sedang-sedang saja oleh Allah, karena sesungguhnya supaya bahagianya itu tidak rumit ketika kehidupan kita tidak terlalu berlimpah-limpah. Orang itu kalau rezekinya terlalu berlimpah-limpah malah bingung. Dan itulah yang sering saya sampaikan, sesungguhnya dunia yang berlimpah-limpah itu kayak air. Kalau air itu satu gelas, maka sesungguhnya cukup. Kalau air itu satu ember, dia memberi manfaat. Kalau air itu satu toren, dia memberikan kebaikan. Tetapi kalau airnya satu lantai, tentunya tidak memberi faedah dan tidak memberikan kepada kita kebaikan. Allah terkadang memberikan kepada kita rezeki kita hanya satu gelas, tapi terasa nikmat. Karena rumus bahagianya itu menjadi tidak rumit untuk kita kalau dunia kita tidak berlebihan. Soto ataupun seroto andalannya Pak Haiban. Nikmatnya seroto itu apa? Nikmatnya seroto itu dua. Pertama ketika lapar, yang kedua pada mangkok yang pertama. Paling kenceng mangkok kedua. Tapi kalau kita makan seroto sudah mangkok ke-6, udah nikmat itu. Malam ini ada seroto? Nggak ada. Kalau kita makan seroto sudah mangkok ke-6, itu sudah tidak lagi terasa nikmat. Kenapa? Karena terlalu banyak takarannya. Makan durian, yang tadi beliau ngomong makan durian gitu, makan durian itu nikmatnya karena kita makan 1-2. Coba kalau kita makan durian 2 truk, muntah-muntah kita. Allah itu terkadang menjadikan harta kita tidak terlalu banyak, bukan karena Allah defisit, tapi terkadang Allah itu menjadikan takaran rezeki tidak banyak supaya kita gampang bahagianya dan tidak rumit. Orang kayak kita Pak, biasanya ke warteg Jaya Bahari itu sudah senang Pak. Tapi bagi orang yang apabila di dalam rekeningnya ada 270 triliun, dia itu malah rumit Pak, karena semuanya sudah dicicipi, dan akhirnya rumus ketenangan dalam hidupnya itu menjadi rumit. Dan itulah yang kita khawatirkan. Terkadang Allah menjadikan kita sebagai orang beriman. Kenapa kok takaran kita sedang-sedang saja Ustadz? Karena sesungguhnya dijadikan takaran kita sedang-sedang saja supaya kita ini mudah untuk bahagia dan mudah untuk tersenyum bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu. Anak kita Pak, kalau jarang kita kasih fasilitas, baru dikasih fasilitas motor mainan satu aja sudah senang. Tapi kalau anak kita kucurin terus dengan fasilitas dari kecil, semua mainan sudah tidak lagi menarik dan dia pasti membutuhkan standar lebih tinggi.
Karena sesungguhnya kaedahnya, kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu kalau sudah mendapatkan entertain, hiburan, maka standarnya akan naik lagi. Kalau dia nanti dapat hiburan, standarnya naik lagi, dan itu tidak ada habisnya. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa takaran rezeki saya dibuat kurang oleh Allah. Ustadz, dibuat kurang bukan Allah benci, dibuat kurang takarannya oleh Allah di dalam kehidupan kita, supaya terasa nikmat apa yang kita dapatkan walaupun rezeki kita tidak terlalu banyak. Karena konsep bahagia kita itu sederhana. Istri kita, Pak, kalau kita adalah suami yang sedang-sedang saja, istri kita diajak ke pom bensin aja sudah senang, Pak, dia, insya Allah. Ayo ke pom bensin, udah senang dia, langsung ke pom bensin. Padahal suaminya masih di rumah, belum ngeluarin motor. Karena sesungguhnya itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti kesederhanaan yang Allah berikan kepada kita. Bukan Allah benci kepada kita, tetapi justru karena Allah cinta kepada kita, supaya tidak rumit kebahagiaan dan teori kelapangan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti. Ustadz, saya banyak permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah. Saya punya resolusi, Ustaz, tahun 2024 ada 25 resolusi, tapi 25-nya belum ada yang dikabulkan oleh Allah, Ustaz. Imam Ibnu Qayyim lalu menjawab, kalau kita, permintaan kita, hajat kita kepada Allah kok belum dikabulkan oleh Allah, maka setidaknya, kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua kemungkinan. Fihi ihtimalan, sesungguhnya di dalamnya ada dua kemungkinan. Ihtimal al-awwal, kemungkinan yang pertama apa? Karena apa yang kita minta tidak baik untuk kita. Bapak minta gula, tapi Allah tidak ngasih gula untuk Bapak, supaya Bapak tidak diabetes. Bapak minta garam, tapi Allah tidak ngasih garam, supaya Bapak tidak hipertensi. Bapak minta santan dan Bapak ingin menikmati lezatnya jeruan, tapi Allah tidak memberikan jeruan kepada Bapak, supaya Bapak tidak kolesterol. Disitulah kita akhirnya paham, kalau ada di antara permintaan kita kok belum dikabulkan oleh Allah, bukan berarti orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah belum secara otomatis dia dibenci oleh Allah. Memang betul, tanda orang yang dibenci oleh Allah itu salah satunya tidak dikabulkan doanya. Tapi juga kita harus paham, tanda Allah ridho kepada manusia itu terkadang doanya tidak dikabulkan di dunia untuk dikabulkan kelak di akhirat, kata para ulama. Makanya kalau kita memohon, ya Allah, ada banyak permintaan saya belum dikabulkan, maka sesungguhnya mungkin permintaan Bapak di dalamnya ada kerusakan. Allah tahan, bukan Allah tidak mampu, tetapi Allah tahan supaya kita bisa merasakan supaya kita bisa terhindarkan dari berbagai macam kerusakan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Tidak setiap gula yang kita minta baik untuk kita, tidak setiap garam yang kita minta baik untuk kita. Terkadang Allah tidak memberikan kepada kita gula yang manis supaya kita tidak diabetes. Dan fahamilah itu supaya kita tidak salah mengenali Allah yang telah memberikan nikmat dengan segala hikmahnya. Memberi dengan nikmat, menahan dengan hikmah. Saya ulang kembali, Pak. Allah memberi dengan nikmat, tapi Allah menahan dengan hikmah. Jangan sampai kita lupa bahwasanya yang ditahan oleh Allah pun dengan hikmah. Saya memberi kepada anak saya karena cinta, tapi saya tidak memberi anak saya karena hikmah yang belum disadari oleh anak saya. Anak saya senangnya apa? Anak saya senangnya adalah makanan manis. Anak saya senangnya dengan hiburan ketika buka handphone. Saya beri? Tidak saya beri, Pak. Saya tahan, saya pilih, saya screening. Saya tahan karena hikmah. Itu pun sama. Allah kalau mencintai Bapak, Allah tidak mengabulkan semua permintaan Bapak. Tapi kalau Allah mencintai saya, amin. Allah mencintai Bapak, amin. Dan Ibu, Allah tidak memberi apapun yang kita inginkan, supaya yang ditahan itu ada hikmah. Karena yang ditahan itu bukan berarti Allah tidak mampu memberikan kepada hambanya. Dan itulah yang pertama, supaya kita paham, jangan merasa berprasangka buruk sama Allah. Saya permintaannya nggak dikabulkan, nggak dikabulkan,
tapi Allah jaga dan Allah tahan karena hikmahnya besar untuk kebaikan dirimu di masa mendatang. Yang kedua, karena Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Karena memberikan hadiah itu harus butuh di waktu yang tepat. Makanya sesungguhnya waktunya Allah itu waktu yang terbaik dan bukan menurut waktu yang kita mau. Saya maunya hari ini, tapi Allah memiliki kehendak, Allah memiliki kuasa. Keinginan kita di bawah kehendaknya Allah. Fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak. Kamu punya keinginan, saya punya keinginan, tapi Allah punya kuasa, dan keinginan kita di bawah kuasanya Allah. Terkadang Allah tidak beri hari ini supaya Allah memberikan di waktu yang tepat, karena memberi hadiah di waktu yang tepat itu terasa bahagia luar biasa. Dan biasanya maaf, kapan Allah memberi kita, Pak? Memberi kepada kita ketika tidak ada lagi harapan kecuali kepada Allah. Nah, pada saat itu biasanya Allah baru memberi apa yang kita mau. Kapan Nabi Musa diberikan kemenangan? Ya ketika tidak ada lagi harapan yang dia miliki kecuali kepada Allah. Pada saat itulah Allah kabulkan doanya Nabi Musa supaya menang di atas Fir'aun. Kapan Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim sudah dimasukkan ke kobaran api, pada saat itulah dipermalukan Namrud ketika api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Kita akan diberi di waktu yang tepat, dan sebagian ulama mengatakan waktu yang tepat itu kapan? Waktu ketika tidak ada lagi harapan kecuali hanya kepada Allah. Berapa banyak kita menjumpai, saya saksi, ada pasangan suami istri 6 tahun mereka pulang pergi menemui dokter kandungan, tidak kunjung hamil. Lalu sang suami tidak tega mendapati sang istri disuntik, dimasukkan cairan ini dengan berbagai macam konsekuensi rasa sakit yang dihadapi oleh istrinya. Lalu sang suami berkata, sudahlah Mi, tidak usah kita pergi ke dokter kandungan. Istrinya sempat menyangkal, kan kita ikhtiar Bi. Betul, ikhtiarnya sudah 6 tahun. Saya tidak tega, saya nerima kamu apa adanya. Kalaupun Allah tidak memberi, mungkin Allah memberikan takdir kita sebagaimana takdirnya Rasulullah bersama Aisyah. Itu kata Ustadz Umar, kata beliau ngomong ke kita pada saat konsultasi semacam itu. Akhirnya mereka menyampaikan konsultasi itu kepada kita, Pak, dan saya ditanya sama istrinya dan sama beliau, apakah langkah suaminya benar? Saya bilang itu pilihan. Kalau memang sudah merasa ridho, tidak ada yang bisa menyalahkan hati yang ridho, sebagaimana Nabi tidak menyalahkan wanita yang kena penyakit ayan ketika dia lebih memilih ridho dan sabar. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa dosa, Ustaz? Tidak. Dalilnya mana, Ustaz? Wanita yang kena ayan minta disembuhkan, tapi Nabi memberikan pilihan untuk ridho, dan wanita ayan itu lebih memilih ridho walaupun ayannya sering kambuh. Itu dalilnya. Lalu setelah mereka menyampaikan konsultasi itu, Pak, tidak sampai 2 tahun setelah itu malah justru hamil pada saat ketika mereka tidak lagi pergi ke dokter kandungan. Disitulah kita paham, kita, Pak, biasanya dikabulkan oleh Allah, biasanya last minute, Pak, supaya tampak nikmat pertolongan Allah untuk kita. Pada saat ketika ada suami istri sudah 6 tahun berikhtiar disuntik pakai cairan, dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit, tapi ketika mereka ikhtiarnya tawakal sama Allah, disitulah Allah memberikan. Makanya ketika hari ini kita merasa bahwasanya perjuangan kita masih panjang, ikhtiar kita untuk keluarga juga masih panjang, kok kita merasa belum mendapatkan pertolongan oleh Allah? Bukan karena namamu dilewatkan oleh Allah, bukan karena namamu di skip oleh Allah, enggak. Namamu tidak pernah dilewatkan oleh Allah, tetapi Allah memberikan pertolongan itu di saat yang tepat, pada saat ketika tidak ada lagi yang kita butuhkan dan tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali adalah Allah. Memberi hadiah itu harus di saat yang tepat, dan saat yang tepat itu hanya Allah yang tahu. Saya ambilkan contoh, Pak Haiban nelfon saya, Ustaz, Bekasi panas atau hujan? Panas terik, Pak Haiban. Ya sudah Ustaz, driver saya sedang menuju ke Bekasi, saya ingin memberikan hadiah untuk Ustaz pedang ronde.
Saya terima sih, terima. Kenapa ya nggak duran ya, tapi kok wedang ronde? Lagian boleh mancing-mancing saya. Udah tahu 2 minggu nggak datang dipancing. Terus saya ketika mengatakan ya sudah Pak, tidak apa-apa, saya tutup. Tapi saya mikir, udah tahu panas terik, dikirim wedang ronde. Kelihatannya Pak Haiban butuh diruqyah. Begitu. Tapi akan beda ketika pada satu waktu Pak Haiban nelpon saya, Ustadz, ya, beliau itu kalau nelpon begitu ekspresinya, Ustadz, ya, ada apa Pak Di? Bekasi hujan enggak? Bekasi hujan deras. Ya sudah, driver saya on the way ke Bekasi. Walaupun ini jarang terjadi ya Pak, ini ilustrasi aja. Jarang terjadi kayak gini, ini jarang banget. Saya jujur aja lah. Menang saya kan, jangan mancing-mancing saya Pak Ivan. Maka dia mengatakan, saya kirim wedang ronde. Nikmat atau tidak nikmat Pak? Nikmat. Saya minum sama istri saya tercinta, menikmati tetesan hujan. Biarlah cintaku sebagaimana cintaku sebagaimana cintanya hujan kepada permukaan bumi. Sambil minum wedang ronde itu kan jadinya nikmat. Jadi kalau kita ada yang mengatakan, saya tuh pengen bersyukur Ustaz, tapi resolusi saya belum dikabulkan oleh Allah. Saya tuh pengen bersyukur Ustaz, tapi banyak permohonan saya belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin Allah pengen memberikan kepadamu wedang ronde, tetapi kamu sedang melewati musim panas. Mungkin Allah pengen memberikan kepadamu duren, tapi kamu tidak kajian. Sehingga Allah pengen memberikan di waktu yang tepat. Jadi disitulah tidak ada yang salah kehidupan kita. Kalau kita itu menjadi hambanya Allah, memang betul kata Imam Ibnu Qayyim, menjadi hambanya Allah itu semuanya enak, semuanya enak selama kita paham ilmunya. Yang menjadikan kita merasa tidak enak menjadi hambanya Allah itu apa? Kita nggak kenal dengan Allah, kita nggak ngerti dengan Allah. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, menjadi hambanya Allah itu enak sekali, nikmat betul jadi hambanya Allah itu. Semua ada ilmunya, semua ada penjelasannya, dan tidak ada satupun apapun yang dilakukan oleh Allah kecuali ketika kita memahami ilmunya, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang. Selama kita tidak bodoh dengan Allah, jangan bodoh sama Allah. Kebodohan yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika kita bodoh tentang Allah yang telah menciptakan kita dan menciptakan kehidupan kita. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati semua permintaan kita yang belum dikabulkan karena 2 perspektif tadi. Itulah yang menjadikan kita paham kurikulum orang beriman 3: syukurmu tanpa syarat, sabarmu tanpa tepi, ridhomu tanpa batas. Itu yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Fil jannati darajatun la tunalu illa bisalas. Di surga itu ada tingkatan-tingkatan yang tidak akan pernah didapatkan siapapun, sampai orang yang ingin mendapatkan tingkatan surga memiliki 3: sabar, syukur, dan ridho. Dan itu kita berikan di dalam perjalanan hidup kita. Terkadang dalam satu momen Pak, kita sabar, syukur, dan ridho seketika. Melihat istri, kita bersyukur. Melihat anak, kita ridho. Melihat rekening, kita bersabar. Memang begitu. Ada pula sebaliknya, ngelihat rekening dia bersyukur, ngelihat istrinya dia bersabar. Tapi ngelihat anaknya dia bersyukur, dia kemudian ridho. Kita tidak pernah tahu di bagian mana kita bersyukur, di bagian mana kita ridho, dan di bagian mana kita bersabar. Ada di antara bapak di sini ngelihat istrinya bersyukur, istrinya melihat dia bersabar. Ya, dan ada di antara kita yang selalu melihat rekening itu, Masya Allah, ridho, ya Allah, ridho, yang penting cukup, ya Allah. Dan itu tidak pernah kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Fa'alul lima yurid. Allah yang mengaturnya. Allah itu maha pengatur dalam segala apapun yang Allah inginkan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya kita untuk senantiasa mengerti
Memahami Allah itu menjadikan kita menjadi makhluk yang paling beruntung mengenal Allah. Itulah Pak, kenapa hutang kita sama Nabi itu gede. Karena Rasulullah yang mengenalkan Allah kepada kehidupan kita. Itulah kenapa hutang kita kepada baginda Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Karena ibu melahirkan kita dari langit ke dunia. Rasulullah mengangkat kita dari dunia menuju ke tingginya akhirat. Itu adalah Rasulullah. Yarfa'una minat dunya ila sama. Nabi itu mengangkat kamu dari rendahnya dunia menuju kepada tingginya kehidupan akhirat. Selawat kita kepada Rasulullah dan semoga kita bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah menggunakan hadis Bukhari untuk memisahkan antara Nabi dengan umatnya dan memisahkan umatnya Nabi dengan umatnya Nabi yang lain. Janganlah gampang-gampang mengkafirkan dan gampang untuk menyesatkan. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya memahami betul bahwasanya perjalanan panjang kita sudah mulai mendekati akhir dari pembahasan ketika kita membahas 40 doa Rabbana, yang tentunya doa Rabbana itu memiliki positioning yang sangat besar. Sampai kita menjumpai dan kita mendapati perkataan Imam Ibnu Katsir, kenapa doa Rabbana itu penting Ustadz? Kenapa doa Rabbana itu penting? Wahai Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, karena doa Rabbana itu merupakan doa yang asal muasalnya ada harfun nida, ada huruf panggilan ya Rabbana. Tetapi Allah memakhlufkan, Allah menghapuskan huruf nidanya, huruf panggilnya, ya-nya dihilangkan dan yang disisakan adalah Rabbana. Kenapa Allah menghapuskan harfun nida, yaitu huruf panggilan ya pada doa Rabbana? Karena sesungguhnya supaya terasa dekat antara mereka yang berdoa ketika memohon kepada Allah dengan memakai diksi Rabbana, sehingga panggilan ya-nya dihilangkan oleh Allah untuk menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan Allah, sehingga huruf panggilannya dihilangkan oleh Allah. Karena positioning doa Rabbana yang begitu kuat itulah yang menjadikan kita harus memahami terkadang mungkin persoalan kehidupan kita disebabkan karena kurangnya kita berdoa. Tidaklah seseorang mendapatkan takdir yang buruk dan takdir pahit yang terjadi pada kehidupan kita kecuali mungkin karena kurang maksimalnya di dalam dia berdoa. Karena tidak ada perkara yang paling perkasa menghadapi sebuah takdir yang buruk yang dihadapi oleh manusia dan ditetapkan oleh Allah, kecuali yang paling perkasa dan paling gagah berani untuk menghadapi takdir buruk ketika akan turun pada kehidupan bapak, kehidupan ibu, dan kehidupan saya. Tidak ada yang paling berani menghadapi secara gagah berani kecuali doa. Dan itulah yang menjadikan kita paham doa bukan hanya sekedar fikih, doa bukan hanya sekedar minta, doa bukan hanya sekedar proposal apa yang kita butuhkan kepada Rabb, tapi doa itu menunjukkan ikatan kuat antara kita sebagai makhluk dengan Allah, di mana kita tidak pernah berdoa kecuali hanya Allah semata. Saya ingatkan, orang yang berdosa bukan hanya mereka yang melakukan maksiat. Orang yang berdosa bukan hanya mereka yang meminum khamr. Orang yang berdosa bukan hanya mereka yang berzina, tapi termasuk orang yang berdosa itu adalah mereka yang jarang sekali berdoa. Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Sesungguhnya Allah itu murka kepada mereka yang tidak pernah meminta kepadanya. Makanya maaf Pak, setan terkadang menyesatkan kita dengan cara yang sangat lembut. Apa yang dilakukan oleh setan? Biasanya setan itu membisikkan di telinga dan pikiran kita, tidak usah banyak minta sama Allah, malu, dosamu kan banyak, dan usah minta. Itu bisikan setan. Itu bisikan setan. Ya,
Dulu saya termasuk orang yang pernah mendengar kalimat ini ketika saya SMP atau SD. Pak Aiban sudah kuliah kelihatannya, saya masih SMP dulu. Ya sudah nikah. Makanya dulu ada orang mengatakan jangan sering-sering minta sama Allah, malu karena kita banyak dosa. Saya anggap itu kalimat sebagaimana angin surga, dan betul kelihatannya, tapi ternyata itu salah. Mintalah kepada Allah apa saja. Sampai garam kita yang tumpah, mintalah gantinya kepada Allah. Sampai tali kita yang putus, tali sandal kita, mintalah gantinya kepada Allah. Sampai ban kita yang pecah, mintalah gantinya kepada Allah dengan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Orang yang tidak sekuler itu adalah orang yang apabila dia mendapatkan satu kejadian di dalam hidupnya, maka langsung dia meminta gantinya kepada Allah. Dan yang paling zuhud, gantinya langsung di akhirat. Bapak naik mobil, bannya pecah. Mana sikap orang yang sekuler dan sikap orang yang tidak sekuler? Orang yang sekuler mengatakan pasti ada paku ini, gara-gara bannya tidak diganti sudah 3 tahun. Sekuler itu Pak, melihat kejadian tidak ada hubungannya dengan Allah. Sekuler itu melihat tidak ada hubungan antara apa yang terjadi dengan Allah. Yo, ndak mungkin toh hidup ini ndak bersambung sama Allah, karena Allah yang menciptakan. Orang yang tidak sekuler, ketika dia kedapatan musibah, kebanan, jeder gitu, seketika dia berdoa, ya Allah saya minta gantinya di sisimu, tapi nanti di akhirat. Itu orang yang mereka zuhud, mintanya ganti kepada Allah nanti di akhirat, tapi dia berdoa. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya, kita ini senantiasa diperintahkan untuk minta. Bahkan ketika harta kita tidak bisa sebanyak harta orang solih, ketika dia membagikan hartanya, mintalah doa, ya Allah kalau saya kaya sebagaimana dia kaya, saya pingin harta saya dibagi-bagi sebagaimana dia membagikan harta. Bapak dapat pahalanya persis sebagaimana yang dilakukan olehnya. Bapak ketika melihat orang pintar gitu, lalu mengatakan dan mengucapkan apapun mudah difahami oleh Bapak dan Ibu, lalu Bapak berkata, coba kalau saya pintar, saya akan ngajar sebagaimana beliau. Bapak berdoa saja, ya Allah kalau saya punya kepintaran sebagaimana beliau, saya akan menggunakan ilmu saya sebagaimana dia menggunakan ilmunya. Itu sudah mendapatkan pahala yang sama, takarannya sama, walaupun mungkin Bapak tidak mendapatkan secara fisik pada kehidupan di dunia. Itulah doa, dan itulah dahsyatnya doa. Sekarang mari kita melanjutkan pembahasan kita doa Robbana yang ke-34. Mari kita baca bareng-bareng Pak dan Ibu semuanya. Ini doanya Nabi Syuaib, Nabi yang disebut dengan Khatibul Anbiya, Nabi yang disebut sebagai Nabi laki-laki yang paling khatib, paling rapi, dan paling public speaking kalau sudah ngomong. Setiap susunannya bijak bernas, setiap kalimatnya hikmah berderet, dan setiap ucapannya tidak pernah lepas dari sebuah makna yang begitu dalam. Itulah Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu agak sedikit berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu diberikan oleh Allah keterbatasan di dalam masalah lisan. Makanya doanya Nabi Musa, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah belenggu pada lisanku dan fahamkanlah orang terhadap ucapanku. Kenapa kok doanya Nabi Musa semacam itu? Karena Nabi Musa mendapatkan pelat di dalam lisannya dan menjadikan beliau agak terbata ketika menjelaskan kebenaran. Allah hadirkan Harun untuk Nabi Musa. Makanya kalau Bapak ingin anaknya nanti bisa menyampaikan kalimat bijak dan bernas, bijak bernas, dan Bapak ingin supaya anaknya nanti memiliki kekuatan penyampaian yang baik dan bisa menyederhanakan satu makna kebenaran supaya difahami oleh setiap orang, Bapak pegang lisannya itu sembari Bapak bacakan doa sebagaimana doanya Nabi Musa. Ya,
ya, wahlul uqdatam min lisanihi, hinya itu sebutkan nama anaknya, yafqahu qaulahu, jadikan kami paham terhadap ucapannya. Karena apa Pak? Hari ini kita butuh orang-orang yang mereka itu bijak bernas di dalam menyampaikan kebenaran. Karena apa? Orang munafik itu pintar ngomong. Makanya orang yang berada di atas kebenaran pun harus bisa menyampaikan kebenaran dan memberikan message yang kuat kepada setiap orang yang belum paham. Nabi Syu'aib tentunya memiliki keistimewaan. Keistimewaan yang dimiliki Nabi Syu'aib itu adalah Nabi Syu'aib itu khatib, dan beliau itu sangat rapi di dalam beliau menyampaikan, dan beliau menghadapi kaumnya yang begitu luar biasa. Kaumnya setidaknya melakukan 3 perkara yang melampaui batas. Mereka melakukan kesyirikan, mereka mengurangi timbangan, jadi praktek korupsi dan praktek pengurangan timbangan sudah sangat lazim dilakukan oleh kaumnya Nabi Syu'aib. Dan yang ketiga, mereka menerapkan pajak yang sangat berat, di mana pajak itu tidak pernah dikembalikan feedbacknya kepada masyarakat yang diambil pajaknya oleh kaumnya, yaitu kaum di negeri Madian. Sekarang mari kita ucapkan bareng-bareng doanya. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Doa ini akhirnya memiliki banyak sekali perspektif perenungan selain kita membaca bagaimana tafsirnya. Kemarin kita sudah mempelajari setidaknya ada 2 yang kita dapatkan ketika kita mengupas lalu kita menyelami setiap makna dan kandungan yang ada pada doa ini. Yang pertama yaitu ketika kita menjumpai doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu berada di atas kebenaran, maka dia harus berusaha mengemas kebenaran dengan cara yang paling indah dan mengemasnya dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena terkadang orang tidak bisa menerima kebenaran itu bukan karena dia benci pada kebenaran, tapi orang yang mengemas kebenaran itu tidak dengan kemasan yang terbaik. Ya. Kita mendapati Nabi Syu'aib itu orangnya hati-hati di dalam bicara, pemaparannya jelas dan selalu menggunakan diksi-diksi yang lembut ketika beliau menyampaikan hidayah kepada kaumnya supaya kaumnya meninggalkan syirik, kaumnya tidak mengurangi timbangan, dan kaumnya tidak menerapkan pajak yang berat untuk kaum masyarakatnya. Tapi walaupun Nabi Syu'aib sudah melakukan hal terbaik, tetapi beliau tidak bisa menjamin hidayah datang kepada kaumnya. Itulah yang kemarin saya sampaikan Pak, sesungguhnya dakwah itu kalimat terbaik. Ketika kebenaran itu merupakan kalimat terbaik, harus disampaikan oleh tim yang terbaik dan harus disampaikan dengan cara yang terbaik, supaya kesungguhan kita ketika menyampaikan kebenaran itu sebanding dengan kesungguhan para penyeru neraka ketika mereka menyampaikan jalan ke neraka. Ini pernah saya sampaikan, maaf ya Pak, nggak boleh itu mic-nya masjid itu jelek, nggak boleh. Ini contoh nih, bagus banget nih mic-nya, kan ada Pak Iban. Tapi memang bagus banget kan. Jangan sampai akhirnya kalau saya mendapati kadang-kadang di beberapa masjid mic-nya berantakan. Maaf, saya bukan bermaksud mengaibkan, tapi saya seiring ketika sedih mendengarkan mic-nya dalam kondisi tidak nyaman didengar. Tapi kasnya masjid itu sampai 500 juta, itu sedih saya. Padahal penyanyi dangdut bisa membeli mic dengan harga 500 juta. Betul Pak Iban? Makanya akhirnya Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita, susah dirimu akan masuk surga kalau kamu tidak mengoptimalkan setiap kebenaran yang kamu sampaikan kepada orang sebagaimana kesungguhan setiap para penyeru neraka ketika mereka menyeru kepada setiap orang menuju neraka. Maaf ya Pak, foto saja mereka yang jepret-jepret video model, foto model itu fotonya bisa 100 juta, 200 juta, ada yang lekra dan lain sebagainya. Kita terus lalu mengatakan, ya sudahlah, dakwah itu yang penting ikhlas. Ikhlas itu kewajiban, tidak usah diomong.
tapi memaksimalkan seluruh perangkat supaya kebenaran itu nyampe kepada orang lain itu penting. Makanya saya mendukung ini, bahwasanya di Masjid Al-Falah itu harus punya tim multimedia yang betul-betul bagus. Kenapa? Banyak orang yang belum tahu tentang kajian yang kita selenggarakan. Banyak orang yang belum tahu tentang Al-Falah dengan seluruh program-program kebaikannya. Dan itulah yang menjadikan kita mengerti. Kita belajar dari Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu nabi, dibimbing langsung oleh Allah. Itu pun tidak menjadikan Nabi Syuaib itu ketika berdakwah apa adanya dan ala kadarnya. Mic-nya harus bagus, kondisi masjid harus tenang, karpetnya empuk. Itu semuanya membantu kita supaya kita semakin memahami kebenaran. Dan kita belajar dari beliau, dan ini sudah saya sampaikan panjang lebar pada pertemuan kita sekitar 1 bulan yang lalu. Disitulah kita harus mengerti, kalau kita ingin menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang terbaik dan dengan metode yang terbaik. Makanya Bapak, kalau ada di antara Bapak yang punya potensi di public speaking, datanglah Pak ke Ustadz, sampaikan, Ustadz punya santri, punya, saya bantu public speakingnya. Itu namanya kolektif, sebagaimana kaum Hawariyun ketika mereka memberikan komitmen kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak membantu Hawariyun, Hawariyun yang membantu Nabi Isa. Makanya di dalam surat As-Saff apa yang Allah katakan tentang Nabi Isa? Man ansori ilallah, siapa yang membantuku menuju kepada Allah? Bukan Nabi Isa berkata kepada kaum Hawariyun, apa yang aku bantu untukmu? Tapi yang diminta polanya oleh Nabi Isa, apa yang kalian bantu untukku menuju kepada Allah? Makanya di situ kita sudah jelaskan, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi, kita mendapati Nabi Syuaib itu khatib, tapi itu pun tidak menjamin hidayah itu sampai. Apalagi ketika kita menyampaikan hidayah apa adanya dan ala kadarnya. Makanya maaf ya Pak, kalau kajian-kajian online kita masih kalah kualitas gambarnya, lightingnya, audionya dengan sinetron K-pop. Yang salah bukan kebenaran, yang susah difahami. Yang salah itu karena kita merangkai kebenaran dengan semau-maunya kita, padahal kebenaran itu dirangkai dengan harus maksimal karena turun dari Allah yang maha sempurna. Itu yang kita harus mengerti. Yang kedua yang kita harus pahami dan harus kita mengerti, bahwasanya seorang mukmin itu meneladani kisahnya Nabi Syuaib, bahwasanya Nabi Syuaib itu tidak pernah memiliki dendam. Karena Nabi Syuaib itu diusir, Nabi Syuaib diboikot, Nabi Syuaib dikeluarkan dari tempatnya dan sangat mendapatkan permusuhan. Tapi kalimat yang keluar dari Nabi Syuaib pada saat itu tidak mengatakan, ya Rabb, kasihlah adab yang pedih untuk kaumku. Tidak. Ya Rabb, binasakanlah mereka sebinasa-binasanya. Tidak. Tetapi sesungguhnya Nabi Syuaib itu ketika mendapati penolakan, mendapatkan pertentangan, mendapatkan perlawanan yang sangat kuat sekali, tanpa mereka menyisakan rasa belas kasih dan empati kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya yang minoritas itu, maka Nabi Syuaib itu tergambar bagaimana kebersihan hatinya Nabi Syuaib. Apa doanya Nabi Syuaib? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Apa yang kita peroleh dan kita dapatkan dari perkara itu? Yang kita dapatkan dari perkara itu adalah sesungguhnya mentalnya para nabi itu tidak pernah memiliki rasa dendam. Dan mental itu pula yang harus kita miliki ketika kita merasa bahwasanya kita sudah berjalan di atas kebenaran. Ikhtiar secara maksimal ketika kita mendakwahi orang, ridho kepada takdir yang Allah berikan ketika kita mendakwahi orang, tetapi kita bertawakal dengan hasilnya, bahwasanya hasil itu miliknya Allah dan tidak pernah menjadi miliknya makhluk. Hasil itu miliknya Allah. Sehingga ketika kita di dalam kita berdakwah dan menyampaikan, maka kita tidak boleh memiliki rasa dendam. Ikhtiar tetap maksimal Pak, dan ikhtiar itu tidak boleh setengah hati, tetapi dendam tidak boleh kita miliki sebagai seorang yang menyampaikan satu kebaikan.
Bapak kalau menyampaikan kebaikan kepada istri, istri menyampaikan kebaikan kepada sang suami, ayatnya harus selalu kita ingat, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, kamu sesungguhnya hanya memberikan peringatan dan kamu tidak bisa memaksa. Salah satu di antara kesalahan fatal seorang dai atau orang yang menyeru kepada ilmu dan kebenaran, mereka merasa memiliki hasil, padahal hasil itu kita tawakalkan kepadanya. Dan terkadang banyak dai yang mereka terbakar dengan kebencian setelah dakwahnya tidak diterima sama orang yang belum menerima dakwah yang disampaikan olehnya. Nggak boleh dendam, Pak, nggak boleh dendam. Mari kita kembalikan hati kita nanti ketika meninggal dunia tanpa kita memiliki nama orang yang kita benci dengan hati kita, supaya hati kita bersih ya. Kita tetap bagaimana menyampaikan kebenaran, tapi bagaimanapun kita jangan pernah memiliki dendam kepada orang yang belum mau menyambut seruan kita. Dan itu yang kedua, dan ini sudah kita pelajari panjang lebar. Sekarang mari kita kaji yang ketiga. Hah? Oh iya, Isya ya, Masya Allah. Yang ketiga mari kita bahas nanti habis sholat Isya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang perspektif pada tadabbur yang kita jumpai ketika Nabi Syu'aib itu berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kita mempelajari yang ketiga, bahwasanya di antara sikap terbaik yang diperlihatkan oleh Nabi Syu'aib ketika Allah mengabadikan doanya di dalam surat Al-A'raf 89 ini, kita menjumpai dan kita mendapatkan bahwasanya Nabi Syu'aib itu adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan. Bahkan dalam persoalan ketika beliau mendapatkan penolakan begitu keras yang datang dari kaumnya ketika membenci dan menolak apa yang beliau sampaikan, maka beliau menyerahkan keputusan itu hanya kepada Allah. Makanya beliau menggunakan sebuah diksi, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kata fataha yang ada di dalam surat Al-A'raf 89 itu sebagian ahli tafsir itu mengatakan fataha itu kalau kita kembalikan kepada salah satu sifatnya Allah, salah satu sifatnya Allah itu Al-Fattah. Al-Fattah itu maha pembuka. Maka ketika kita mendapati bahwasanya salah satu sifatnya Allah itu Al-Fattah, itu ada dua. Allah membukakan untuk kaumnya Nabi Syu'aib itu ilmu, dan mereka mendapatkan hidayah supaya mereka tahu kesalahan mereka dari setiap kesesatan yang mereka miliki ketika mereka menolak dakwahnya Nabi Syu'aib. Atau yang kedua, yaitu dibukakan pintu hukuman untuk mereka atas apa yang mereka perbuat ketika mereka itu menistakan dan mereka merendahkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib. Maka di antara dua makna kata fataha yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib itu, maka Nabi Syu'aib itu menyerahkan di antara dua makna itu mana yang Allah pilih. Maka Nabi Syu'aib itu mengatakan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Maka seakan-akan maksudnya itu adalah Nabi Syu'aib itu berkata, ya Allah, Engkau bukakan kepada mereka ilmu dan Engkau berikan kepada mereka hidayah, atau Engkau berikan kepada mereka hukuman atas apa yang mereka lakukan ketika mereka menolak kebenaran dan ketika mereka menanamkan kesyirikan. Itu menjadikan kita akhirnya memahami sikap terbaik seorang mukmin itu, Pak. Apabila kita mendapatkan apapun yang terjadi, maka menyerahkan keputusan terbaik kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan kemauan dan kehendak kita. Ya. Karena sesungguhnya keputusan Allah itu pasti baik dan tepat. Keputusan kita mungkin baik dalam satu perspektif, tapi terkadang tidak tepat untuk kita pada kehidupan-kehidupan mendatang.
Makanya ketika kita melihat Nabi Syuaib ketika berdoa Rabbana ftah itu, beliau menyerahkan keputusannya kepada Allah, mau membukakan ilmu kepada mereka supaya mereka dapat hidayah, atau mengadab mereka dengan adab yang pedih atas apa yang mereka lakukan ketika menolak kebenaran, dan itu diserahkan kepada Allah. Ini menjadikan kita akhirnya paham kedewasaan kita di dalam hidup. Ketika kita dalam kondisi terkecewakan, kita masih ingat Allah, dan kita tidak menggunakan emosi kita ketika kita sedang terkecewakan berat. Bagaimanapun Nabi Syuaib terkecewakan ketika dakwah yang sudah dirangkai dengan kalimat bijak bernas yang beliau sampaikan ternyata tidak mendapatkan respon yang baik. Responnya betul-betul di luar dugaan yang dibayangkan oleh Nabi Syuaib. Tapi di tengah puncak titik nadir kekecewaan beliau ketika ditolak dengan keras dan dijadikan musuh oleh mereka, maka sesungguhnya kedewasaan Nabi Syuaib itu tetap ada. Beliau tidak terkontrol dengan emosi, tetapi beliau tetap menggunakan imannya dan akidahnya ketika beliau mengatakan engkau yang memberikan keputusan kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita paham, Pak, kehidupan kita ini terkadang mendapatkan kekecewaan, terkadang kita marah, terkadang kita kecewa, terkadang kita mendapatkan benturan, yang terkadang ketika kita mendapati peristiwa-peristiwa semacam itu terkadang tidak nampak kedewasaan kita, dan ketika kita keputusannya itu biasanya tersulut oleh emosi, dan akhirnya kita mengambil keputusan di mana keputusan itu tidak memberi banyak kebaikan untuk kita. Maaf ya Pak, saya ambilkan contoh. Kita ini orang tua, yang paling susah itu apa? Ngontrol omongan kalau pas lagi marah. Itu saja banyak di antara kita masih gagal. Pas lagi marah, keluarlah kalimat-kalimat yang ternyata kita nanti akan menyesali kalimat itu, dan kita akan berudzur dengan kalimat itu ketika keluar. Makanya kedewasaan orang tua dikatakan di dalam kitab, saya lupa nama kitabnya, kedewasaan orang tua itu apa? Dia ketika puncak marahnya tapi tetap lurus ucapannya dalam perkara yang diridhoi oleh Allah, dan dia tidak tersulut oleh emosinya. Saya sampaikan ini terutama untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, tolong, ibu pemilik doa yang paling melesat untuk anak 3 kali lipat lebih cepat daripada doanya kami sebagai seorang bapak. Dan hati-hati ibu ketika sedang bicara, apapun pembicaraan ibu tentang anak-anak ibu seketika diaminkan oleh para malaikat, dan tidak pernah sama sekali para malaikat itu tidak mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Makanya Rasulullah mengatakan, fala taqulu illal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik, karena malaikat selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya jangan sampai kita meminta udzur atas kalimat yang kita keluar ketika sedang emosi. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, mungkin pernah mendengar kisahnya Juret kan? Bagaimana kisahnya Juret? Ada seseorang yang dia seorang ahli ibadah Pak. Dia membangun rumahnya di samping rumah ibunya, tempat ibadah itu. Lalu akhirnya pada satu waktu ibunya memanggil ketika Juret lagi sholat sunnah. Ya Juret. Juret tidak tidak menjawab panggilan itu ketika saya teruskan sholat. Ya Juret. Juret masih meneruskan sholat. Ya Juret. Juret masih meneruskan sholat. Sampai akhirnya pada saat itu ibunya mengeluarkan satu kalimat, ya Juret, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Kalimat itu sebenarnya bukan kalimat serius sebenarnya. Ya kalimat sebel aja, lagi kesel manggil anak nggak datang. Tapi hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Di tempatnya Juret itu ada seorang pezina yang dia berzina dengan penggembala sapi. Hamil akhirnya. Ketika penggembala sapi ini menghamili orang ini, maka orang ini diinterogasi. Ditanya, siapa yang menghamili kamu? Yang menghamili aku Juret. Padahal dia walinya Allah, Pak. Ahli ibadah, solih, alim. Sampai Nabi saja mengatakan, perihal anak yang bisa bicara itu, perihal anak yang bisa bicara itu Nabi Isa.
dan perihal tentang Jurej. Maka ketika dikatakan Jurej, ahli ibadah kami, iya. Wali kami, iya. Jadi memang framing seorang yang solih dengan perempuan itu framing sudah lama. Framingnya itu selalu difitnah dengan perempuan. Maka akhirnya Jurej ditangkap, diinterogasi, dan akhirnya mau dijebloskan ke penjara dan rumahnya dihancurkan. Ketika akhirnya dia diarak dari rumahnya menuju ke tempat penjaranya, ngelewatin rumahnya sang pelacur. Dan sang pelacur itu ketika melihat Jurej itu ditangkap, diseret, dan akan dijebloskan ke penjara, pada saat itulah perempuan itu melihat Jurej lagi diarak. Perempuan itu tersenyum, Pak, sama Jurej, dan Jurej pun tersenyum. Sampai akhirnya dijebloskan ke penjara, dan akhirnya perempuan itu melahirkan. Walinya Allah disakiti, Allah turun langsung. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang nyakiti walinya Allah, maka dia telah mengizinkan diperangi oleh Allah. Jurej diperangi, turun langsung Allah, Pak. Dijadikan bayi yang lahir itu langsung ngomong. Ketika ngomong apa? Bapakku bukan Jurej, bapakku penggembala sapi. Maka seketika akhirnya gemparlah, dan akhirnya diinterogasi kembali, dan akhirnya terkuak kebenaran bahwasanya Jurej bukan pelakunya. Dan akhirnya perempuan itu dijebloskan ke penjara. Dan ketika para penguasanya itu ingin membebaskan Jurej, salah satu pertanyaannya adalah, kenapa engkau tersenyum melihat dia tersenyum? Karena aku ingat dengan omongan ibuku ketika aku tidak memenuhi panggilannya 3 kali, maka ibuku sempat berkata, semoga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Dan Allah berpihak kepada ibuku walaupun saya lagi sholat. Itu bisa paham? Enggak memenuhi panggilan sedang sholat, Allah lebih berpihak kepada ibunya. Apalagi tidak sholat, tidak memenuhi panggilan ibu. Apa yang kita ambil sebuah pelajaran penting di sini? Nabi Syuaib itu tetap terkontrol. Walaupun beliau berada pada puncak kesedihan dan kekecewaan, tetap bagaimanapun para nabi itu kayak manusia, Pak. Punya gembira, punya sedih, punya kecewa, punya takut. Emang nabi ada yang takut, Ustaz? Nabi ada yang takut sebagai mewajarkan, memfitrahkan kehidupan sebagai manusia. Bukankah Nabi Musa ketika habis membunuh beliau ketakutan dan meninggalkan Mesir? Ketakutan itu bukan aib. Para nabi itu masih diberikan cita rasa sebagaimana fitrahnya manusia. Dan Nabi Syuaib itu dalam kondisi beliau kecewa, tapi dalam kondisi kecewa tetap terkontrol. Dan luar biasanya kekecewaan Nabi Syuaib itu tetap menyerahkan kekecewaan itu hanya kepada Allah yang memberikan keputusan. Makanya maaf, Bapak, keputusan kita mungkin baik tapi belum tentu tepat. Bapak pernah dapetin ada orang nikah, wanitanya baik, untuk dia baik tapi tidak tepat untuk orang tua dia, tidak tepat untuk kehidupan dia di masa tua, karena ternyata di masa tua akhirnya dia itu menjadi beban yang luar biasa berat untuk suaminya. Keputusannya dia menikah, keputusan yang baik tapi belum tentu tepat. Tapi keputusan yang kita serahkan kepada Allah itu pasti keputusan yang baik dan tepat. Dan akhirnya kita belajar, kita kecewa boleh kecewa, kita sedih boleh sedih, dan kita pasti pernah melewati berbagai persimpangan jalan naik dan turunnya kita di dalam perjalanan kita. Tapi contohlah bagaimana Nabi Syuaib itu tetap menyerahkan apapun hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang telah menyerahkan apapun yang dia hadapi lalu dia serahkan kepada Allah sebaik-baik memberi keputusan, berarti dia sudah memahami arti tauhidnya kepada Allah. Bapak didolimi, tidak usah ya Allah kasih begini, tidak usah, Pak. Cukup kita berdoa, ya sesungguhnya wa anta khairul fatihin. Sudah engkau sebaik-baik memberi keputusan, engkau jelaskan dia ilmunya yang benar, atau engkau berikan kepada dia hukuman atas apa yang dia lakukan ketika dia mendolimi saya. Bapak tiba-tiba disakitin orang, di framing orang dengan luar biasa,
Maka sesungguhnya kita mencontoh sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Engkau kita serahkan sama Allah, biar dia akan dijelaskan ilmunya oleh Allah sampai dapat hidayah, atau dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan itulah sikap terbaik, sikap ketika menyerahkan kembali kepada Allah di dalam setiap urusan, pada setiap perjalanan hidup kita, ketika kita lagi mendapatkan banyak hal. Kadang-kadang kita jadi laki-laki, Pak, ketika dituntut qawwam, dituntut untuk betul-betul menjadi pemimpin bagi keluarga kita, terkadang kita kehabisan pandangan apa yang harus kita berikan, dan kita kehabisan jawaban. Maka pada saat itulah saya serahkan hanya kepada Engkau ya Allah atas apapun yang terjadi. Dan disitulah Allah akan memberikan kepada kita dua perkara. Kalau kita disakiti, entah Allah yang menjelaskan ilmunya kepada dia, atau Allah yang akan memberikan hukuman kepada dia. Ingat Pak, apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan ini tidak akan terlewatkan oleh Allah, kecuali pasti Allah yang akan memberikan balasan atas setiap dan setimpal dengan apapun yang kita dapatkan dan kita peroleh. Dan itu yang kita dapatkan. Makanya maaf, sholat istikharah itu kita lakukan itu setiap waktu, bukan hanya ketika kita mau nikah. Bahkan dalam perkara-perkara apapun itu, supaya kita senantiasa melakukan sholat istikharah. Bapak bingung apakah saya umrohnya Desember atau umrohnya Ramadan. Ketika Bapak bingung dalam perkara apapun, sholat istikharah. Karena sesungguhnya istikharah itu memberikan kepada kita pelajaran cara membuka pintu langit, supaya keputusan yang kita ambil bukan hanya sekedar baik, tapi keputusan kita menjadi keputusan yang tepat. Tepat untuk siapa? Tepat untuk saya, tepat untuk akhirat saya, tepat untuk kehidupan keluarga saya, tepat kehidupan akhirat, tepat untuk kehidupan masa tua saya, dan tepat untuk kehidupan kelak akhirat saya. Dan itu yang kita minta. Siapa yang bisa mengakurasi ketepatan kita dalam setiap pilihan? Bukan kita, Pak. Kita tidak bisa mengakurasi ketepatan. Yang mampu untuk mengukur akurasi ketepatan dalam kehidupan setiap pilihan kita hanya Allah. Allah yang paling tahu akurasi ketepatan untuk kita. Makanya serahkan kepada Allah semata dalam setiap perkara. Sudah saya serahkan kepada Allah, saya titipkan kepada Allah. Makanya doa-doa ketika menitipkan kepada Allah itu kan indah. Astaghfirukallah allati la tudayyi'u wada'i'uh. Ya, itu indah betul. Aku nitip kepada Engkau ya Allah, di mana Engkau tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Itu doanya indah. Kalau kita akan ninggalkan orang kan gitu. Aku nitip kepada Engkau ya Allah, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Bukankah itu diajari kita untuk menyerahkan semuanya kepada Allah dalam setiap hal, dalam setiap perkara? Dan itu yang dilakukan Nabi Syuaib, diserahkan sama Allah. Engkau yang memilih ya Allah, dan aku ridho dengan keputusan apapun yang Engkau berikan. Ustadz, kalau saya tersakiti, terdolimi, rasanya pingin sekali saya mengucapkan deretan balasan untuk dia. Tidak usah, walaupun itu pun diperbolehkan. Boleh nggak orang yang terdolimi menyebutkan deretan balasan yang diinginkan kepada orang yang mendolimi dia? Boleh, tapi menyerahkan kepada Allah, biar Allah yang mengaturnya, itu lebih baik. Itu yang lebih baik. Cukup bagi kita mengucapkan fa'arini kudrataka, tunjukkan kuasamu ya Allah. Oh, udah selesai. Makanya jangan sampai kita menghadapi doanya orang yang terdolimi, karena berat. Dan saya ingat Pak, saya itu baru membaca satu tafsir. Kalau manusia mendolimi, lalu dia tidak bergegas meminta maaf kepada orang yang dia sakiti dan dia dolimi, kok dia dengan begitu enteng mengatakan, tidak apa-apa, silahkan kamu tunggu saya di pengadilan Allah. Ingat, jangan pernah mengharapkan orang memaafkan kita di hari kiamat, karena itu tidak akan terjadi. Mana dalilnya? Surat Al-Ma'arij. Ya wadul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzim bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa ma fil ardi jami'an summa yunji.
Itu sebagian dari ayat-ayat itu dijadikan dalil oleh sebagian para ulama. Apa itu? Kalau sudah di hadapan pengadilan Allah, tidak ada lagi orang yang memaafkan. Karena apa? Semuanya butuh pahala dan semuanya berhajat dikurangi dosa. Makanya tidak ada peristiwa orang memaafkan nanti di akhirat, ya Allah saya maafkan dia. Tidak ada. Kata sebagian besar para ulama, tidak ada. Kenapa? Orang lagi menggade-gadekan apa yang dia miliki kok. Dia aja menggadekan ibunya, menggadekan bapaknya, menggadekan koleganya, menggadekan saudaranya. Jadi tidak ada peristiwa memaafkan di dunia, tidak ada peristiwa memaafkan di pengadilan akhirat. Dan itu menunjukkan bahwasanya hakul adami itu berat. Dosa itu dua, hakullah, hakul adami. Hakullah Pak, maka bisa ditebus dengan taubat. Tapi hakul adami, dosa yang berkaitan tentang haknya manusia, tidak bisa dihapuskan begitu saja. Dan itu beratnya luar biasa. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, hati-hati terhadap doanya orang yang terdolimi. Orang kalau kita dolimi kan sudah saya sampaikan berulang-ulang di sini. Kalau orang yang kita dolimi Pak diam, nah itu justru genting. Karena dia menyerahkan kepada Allah. Tidak setiap orang yang kita dolimi menyebutkan detail balasan yang diharapkan kepada orang yang mendolimi dia. Tapi terkadang dia cukup menyebutkan kepada Allah sebagai zat yang membalas. Masih ingat tentang doanya seorang nelayan yang disampaikan oleh Imam Al-Dhahabi ketika direbut ikannya, dipukul dia, apa doanya? Allahumma hadha abduka taqawwa alayya ala dha'fi fa akhadha mimma razaqtani farini qudrataka. Ya Allah, ini ada hambamu sok jagoan, mukul saya, nyakitin saya. Fa akhadha mimma razaqtani, dia ngambil ikan. Yang ikan itu kan rezekinya untuk saya ya Allah. Ditutup dengan sebuah closing yang secara global Pak, tapi menggetarkan. Fa'arini qudrataka, tunjukkanlah kuasamu ya Allah. Dan dia tidak menyebutkan detail balasannya. Apa yang terjadi sama orang yang mengambil itu? Diamputasi jempolnya, diamputasi telapak tangannya, diamputasi sampai sikunya, diamputasi sampai pergelangan tangannya habis. Hanya karena mengambil ikan dan tertusuk duri dia sampai akhirnya teramputasi tangan kanannya. Tidak setiap orang yang kita dolimi itu lalu detail menyebutkan balasan Pak. Ada yang kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, saya terdolimi ya Allah sama Usamah bin Qatadah, atil umrahu atil faqrahu aridhu lil fitan qabla mautihi. Kasih dia fitnah, kan masih panjang umur, kasih kefakiran terus, kasih dia fitnah, dan akhirnya dia godain perempuan walaupun usianya tidak lagi muda. Tapi tidak semua orang yang terdolimi itu mereka berdoa secara detail, tapi terkadang mereka berdoa secara global, menyerahkan sama Allah dan Allah yang mengatur detail balasannya. Itulah kezaliman. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya mendapati apapun urusan serahkan kepada Allah. Kalau kita berada pada dua pilihan, tidak ada pilihan yang paling tepat kecuali menyerahkan kepada Allah. Jadi ketika Nabi Syuaib itu berdoa Rabbana ftah, itu sebenarnya dia diantara dua pilihan. Pilihan ilmu supaya mereka dapat hidayah, atau pilihan adab yang Allah berikan kepada mereka. Maka Allah memilihkan adab untuk kaumnya Nabi Syuaib. Allah berikan mereka kepanasan yang menjadikan mereka kehausan dan mereka ditimpa dengan halilintar dan kilat. Maka akhirnya menjadikan mereka mendapatkan adab yang pedih. Belajarlah untuk apapun yang kita lakukan itu terkontrol dan kita menyerahkan kepada Allah. Bapak boleh marah, tapi hati-hati ya kalau lagi marah omongannya. Ibu boleh marah, tapi hati-hati terhadap ucapannya. Makanya doa yang penting
yang harus kita hafalkan sebagai orang tua. Doa apa Ustaz? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ini doa pun saya nggak pernah lepas, karena saya tahu saya ini masih suka marah sama anak. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kalimat yang keluar dari lisanku, kalimat yang hak, baik dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi ridho. Ada seseorang Pak pernah menjumpai Syekh Arifi, ulama besar di Saudi. Dia mengatakan, Syekh, saya mau wakaf dalam linangan air mata, penuh linangan air mata. Maka ibu itu mengatakan, saya wakaf dan saya niatkan atas nama ibu saya, atas nama anak saya, maaf. Apa yang terjadi sama anaknya? Meninggal dunia. Sakit apa? Bukan sakit, dia tertimpa kecelakaan di tempat kerja, ketimpa itu kepalanya, sampai qadarullah itu meninggal dunia. Kenapa ibu pengen berwakaf atas nama dirinya? Karena saya pernah mengucapkan kalimat yang membuat saya menyesali kalimat itu, dan saya pengen tebus dengan saya mewakafkan harta saya untuk atas nama anak saya. Bagaimana kejadiannya? Mengalir sebuah kronologi. Saya dulu waktu kecil, saya punya vas bunga yang itu peninggalan dari ibu saya. Di situ saya mengikat memori, saya dari ibu saya, vas bunga itu. Saya senang karena itulah yang mengingatkan saya tentang ibu saya. Ibu saya suka sekali dengan vas bunga itu. Vas bunga itu diwariskan ke saya. Satu waktu saya letakkan itu vas bunga di satu tempat yang ternyata terlalu rendah. Anak saya baru berjalan dan baru berlatih merambah. Meraih vas bunga itu jatuh, dan ketika jatuh saya kaget. Seketika saya refleks ngomongnya, kasarallahu ra'sak, semoga pecah kepalamu juga. Bukan sengaja, bukan dalam kondisi betul-betul serius, enggak ada ibu yang serius Pak. Itu refleks aja, kalimat itu keluar. Setelah kalimat itu keluar, dia pun langsung memaafkan anaknya, membersihkan, walaupun sedih, tapi kondisi itu sudah berlalu. Kondisi itu sudah berlalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai anaknya bekerja di pembangunan, ada di Riyadh. Satu waktu telepon berdering, dan ketika mengangkatnya dikatakan bahwasanya hadhihi ummu fulana bint fulana, ya. Lalu dikabarkan anaknya meninggal dunia. Ketika habis menguburkan anaknya, dia mikir, kenapa anak saya bisa mendapatkan lokasi itu? Ada apa ya? Lalu terbukalah memori dia ketika dulu pernah marah gara-gara vas bunga, lalu sempat mengucapkan kalimat itu. Hati-hati Mas sama omong. Orang yang dewasa di dalam kedewasaannya mampu mengontrol marahnya. Makanya kalau saya, maaf ya, saya punya standar kapan orang disebut negarawan. Kalau ada negarawan lalu dicela tiba-tiba gitu, langsung dia ikut marah, oh ini bukan negarawan. Negarawan tidak marah. Kalau bagi saya, negarawan itu yang ketika apapun yang dihadapi dari audiensnya, dia tetap tenang menguasai audiensnya, walaupun dia mendapatkan kalimat reaksi negatif gitu, dia tetap tenang. Itu kalau dalam pilihan saya. Sama kalau kita menarik benang merahnya, kedewasaan kita itu nampak dari perkataan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kecewa, sedih, semuanya terangkum jadi satu. Lalu dikasih oleh Allah pilihan, dikasih oleh Allah pilihan. Doanya apa? Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Kalau Bapak pahami, ya Allah, bukakanlah antaraku dan kaumku dengan, bukakanlah dengan sebaik-baik yang engkau bukakan, dan engkau adalah sebaik-baik yang membukakan sesuatu. Kalau kita renungkan, itu perkataan orang yang sudah selesai dengan emosinya Pak. Itu sudah selesai dengan emosinya. Mungkin kalau kita Pak, ketika lagi dalam kondisi kayak gitu, ya Allah, ya Allah, habisin,
nggak ada yang tersisa, biar mereka merasakan sakit hatiku, kan begitu. Tapi tidak diucapkan Nabi Syuaib semacam itu. Bahkan susunannya itu menunjukkan apa? Kalimatnya tetap kalimat, tidak ada dendam, tidak ada benci, dan kalimatnya itu matang dari kejiwaan seorang Nabi Syuaib. Dan itulah kejiwaan kita itu ketika lagi dalam kondisi berat, disitulah omongan kita itu harus terlalu terjaga. Makanya betul, as-sabru inda sadmatil ula, kesabaran itu pada benturan yang pertama. Kenapa? Kalau pas benturan yang pertama, disitulah kita ini terkadang omongannya itu tidak terkontrol. Makanya khusus kan Nabi memberikan kepada kita sebuah petunjuk, kalau lagi dapat musibah jangan ngomong kecuali ngomong yang baik, karena malaikat mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya maaf kalau ada seorang wanita suaminya tiba-tiba meninggal, langsung dia berkata, ya Allah bang, kamu masih baru nikah sama saya, sudah meninggal, terus bagaimana hidupku tanpamu? Susah. Malaikat amin, akhirnya susah. Makanya itulah para nabi itu tidak pernah bicara kecuali kalimat-kalimatnya itu mengandung kebaikan. Makanya kenapa kalau kita marah disuruh diam? Karena omongan ini perkara yang sejatinya ditunggangi setan. Makanya kalau ada suami istri, kalau suaminya lagi marah, istrinya lagi marah, suaminya diem, jangan disuruh ngomong. Istri lagi marah, diem, ngomong. Yang ngomong beneran, bertengkar panjang, biarkan diam, menenangkan hatinya supaya tidak keluar berbagai macam perkara. Yang terakhir yang kita dapatkan pelajaran itu apa? Maka ketika kaumnya Nabi Syuaib ini dalam kondisi mereka akan diadab, mereka tidak sadar dan mereka menyangka bahwasanya awan gelap semuanya itu akan memberikan kebaikan untuk mereka, tetapi ternyata adab yang pedih. Disitulah kita paham, Pak, kita harus paham semua ini miliknya Allah. Tidaklah kita melihat angin yang kencang, tidaklah kita melihat mendung, kecuali kita selalu khawatir jangan-jangan ini merupakan adab yang sedang dikirimkan ketika ada kemaksiatan di sekitar kita tanpa kita sadari. Nabi Muhammad dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad itu kalau melihat mendung, beliau khawatir ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lalu sampai Ibunda Aisyah mengatakan di dalam maknanya, innan nasa farihu bil ghaim bima ja'a fihi minal madar. Orang itu biasanya senang dengan mendung ya Rasulullah, kenapa engkau malah takut ketika melihat mendung? Lalu Nabi mengatakan, apakah setiap mendung itu berarti hujan? Itu bukan lirik lagu ya. Kalau ada yang tahu berarti fix Anda kelahiran 80 ya. Tapi kemudian pada saat itu Nabi Muhammad membacakan ayat apa? Surat Al-Ahqaf 24. Falamma ra'auhu aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adabun alim. Emang kamu tidak ingat kaumnya Hud ketika mereka mendapatkan mendung yang hitam, mereka menyangka ini hujan yang akan memberikan kepada kami kesegaran, tapi ternyata adab yang porak-porandakan mereka. Orang mukmin itu, Pak, melihat peristiwa musibah alam selalu dikembalikan kepada Allah, dan kita harus ingat dengan isyarat yang Allah berikan. Makanya ada satu kaidah, al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan isyarat apapun yang diberikan oleh Allah paham. Dan bagi kaum yang tidak beriman tidak paham, sama dengan kaumnya Nabi Syuaib, mereka tidak paham ketika dikirimkan azab. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kita mengikuti Nabi. Kalau ngelihat angin kencang dikit, mari kita berdoa. Ngelihat mendung gelap banget, marilah kita berdoa, karena kita tidak tahu apa yang dikandung pada perkara-perkara itu ketika kita menjumpainya. Makanya Nabi kalau melihat angin kencang, beliau ketakutan dan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan di angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Rata-rata kaum yang diadab oleh Allah itu selalu meremehkan tanda alam yang Allah kirimkan. Kaumnya Nabi Nuh tidak menyadari hujan yang Allah turunkan. Kaumnya Nabi Hud tidak tahu tentang mendung. Itulah orang yang sekuler, Pak. Dia lupa bahwasanya semua ini miliknya Allah dan bekerja menurut perintahnya Allah. Makanya tidak boleh kalau ada orang lihat gempa
Lalu kita berkata, kenapa terjadi gempa? Karena gesekan lempeng bumi. Betul. Tapi siapa yang menggerakkan lempeng bumi itu? Jangan sekuler. Ketika kita mengatakan diri kita muslim, muslim itu apa? Selalu mengembalikan apapun yang terjadi, dikembalikan kepada Allah. Pelajaran apa yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita? Itulah pelajaran tentang surat Al-A'raf 89. Semoga Allah merahmati kita, memberikan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan malam kali ini. Sudah jam 8. Marilah kita kembali ke istri kita tercinta, berkumpul dengan keluarga, Pak. Tidak usah ada pertanyaan, kelihatannya wajahnya wajah yang paham sekali dengan semua materi. Mari kita akhiri dengan kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.